Pernahkah kita sholat, tapi pikiran melayang kemana-mana? Bagaimana jika ada seorang sufi yang mampu sholat tanpa sedikit pun hatinya berpaling, seolah-olah ia sedang berdiri langsung di hadapan Allah? Sebelum kita lanjut ke kisah mendalam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini, agar semakin banyak saudara kita yang bisa merasakan indahnya sholat dengan hati yang benar-benar tertuju pada Allah. Di sebuah sudut desa yang sunyi, ada seorang ahli sufi yang hidup dengan sangat sederhana. Pakaiannya lusuh, rumahnya hanya gubuk kecil dari bambu. Tapi hatinya selalu terang oleh zikir. Orang-orang menyebutnya Syekh Abdul Malik, seorang yang setiap kali sholat, wajahnya bersinar seolah menyimpan rahasia besar tentang kedekatan dengan Allah. Di pagi yang sunyi, ketika embun masih menempel di daun-daun bambu gubuknya, Syekh Abdul Malik duduk bersila di lantai tanah rumahnya. Tubuhnya sederhana, namun matanya menatap kosong ke depan dengan ketenangan yang aneh. Tidak ada rasa tergesa, tidak ada keresahan, hanya kesadaran penuh bahwa sebentar lagi ia akan bertemu Sang Pencipta. Sebelum mengambil wudhu, ia menundukkan kepala, menutup matanya, dan mulai beristighfar. Lembut, ia mengucapkan, Astagfirullahal Azim, berulang kali. Suaranya nyaris seperti bisikan angin di pepohonan. Bagi Syekh Abdul Malik, wudhu bukan sekadar ritual menyucikan tubuh, tapi juga menenangkan hati yang seringkali terikat dunia. Saat air menyentuh tangannya, wajahnya memerah karena terharu. Air yang menetes ke kulitnya seakan membasuh debu dunia yang menempel di hatinya. Sisa-sisa amarah, kesedihan, dan gelisah yang tak ia sadari menempel sejak semalam. Ia mencuci wajahnya perlahan, sambil membayangkan bahwa Allah sedang menatapnya, menerima setiap tetes yang jatuh dengan penuh kasih. Ia mengambil wudhu dengan khusyuk, tangan, wajah, kepala, kaki, setiap gerakan menjadi doa tersendiri. Tidak ada satupun gerakan yang terburu-buru. Ia menegaskan pada dirinya sendiri, sholat bukan sekadar berdiri dan membaca, tapi perjalanan hati menuju Allah. Setelah wudhu, Syekh Abdul Malik duduk sejenak, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Ia membiarkan ketenangan meresap ke setiap pori tubuhnya. Dalam hening itu, ia menyadari satu hal, hanya hati yang bersih yang mampu benar-benar hadir dalam sholat. Tubuh bisa berdiri, tapi jika hati melayang, sholat menjadi kosong. Di saat itulah, dunia luar seolah hilang. Suara ayam, desah angin, atau langkah orang yang lewat di desa tidak lagi terdengar. Yang ada hanyalah dirinya dan Allah. Ia menyiapkan diri bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin, agar setiap gerakan sholat nanti membawa hatinya lebih dekat ke Sang Pencipta. Bab ini menekankan bahwa kunci sholat yang diterima Allah dimulai dari hati yang bersih dan fokus sebelum takbir pertama. Syekh Abdul Malik mengajarkan, persiapan jiwa inilah yang membuat setiap gerakan sholatnya penuh makna dan diterima oleh Allah. Saat waktu sholat tiba, Syekh Abdul Malik berdiri perlahan. Setiap langkahnya terasa ringan, namun mantap, seolah bumi sendiri mendukung gerakannya. Ia menempatkan kedua tangannya di sisi dada, menundukkan kepala sejenak, dan menghela napas panjang, sebagai salam awal kepada Allah sebelum memulai perjumpaan suci. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ia mengucapkan, Allahu Akbar. Bagi orang biasa, itu hanyalah kata-kata, tetapi bagi Syekh Abdul Malik, itu adalah pintu yang membuka seluruh dunia batininya. Dunia luar, suara ayam jantan, angin yang menembus atap bambu, bahkan langkah kaki tetangga, seketika menghilang. Yang ada hanyalah kesadaran penuh bahwa ia kini berdiri di hadapan Allah, Sang Pencipta, yang Maha mengetahui setiap rahasia hati. Tubuhnya tetap tegak, namun hatinya telah melayang jauh. Dalam setiap detik takbir, ia menyingkirkan semua pikiran duniawi, hutang, dendam, kesedihan, atau rencana yang belum tercapai. Semua itu ditinggalkan di belakang, seperti daun-daun kering yang terbawa angin. Yang tersisa hanyalah satu tujuan, bertemu Allah dengan hati yang murni.
Syekh Abdul Malik sering mengatakan, takbiratul ihram bukan sekadar kata, tapi gerbang menuju khusyuk. Jika hatimu masih terikat dunia, pintu itu tertutup. Maka, setiap takbir baginya adalah penegasan, aku meninggalkan dunia. Aku hanya hadir untuk MU, ya Allah. Saat berdiri dalam keheningan itu, beberapa tetes air mata menetes di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena rasa hampa duniawi yang sirna dan kedekatan hati dengan Allah yang terasa nyata. Setiap napas yang ia tarik, setiap detik yang berlalu, seakan menegaskan bahwa sholat yang dimulai dengan takbir penuh kesadaran akan diterima, karena hati hadir sepenuhnya. Dalam hening sebelum membaca bacaan, Syekh Abdul Malik merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Hati dan jiwanya seolah menembus langit, menyatu dengan cahaya ilahi. Ia siap untuk melanjutkan sholat dengan bacaan yang tidak hanya diucapkan dengan lidah, tetapi juga diresapi oleh setiap serat jiwanya. Setelah takbiratul ihram, Syekh Abdul Malik menundukkan kepala dan mulai membaca Al-Fatihah. Suaranya lembut, namun setiap kata terasa seperti denting lonceng yang menyentuh hati. Ia tidak sekadar menggerakkan bibir, tetapi setiap huruf diresapi dengan kesadaran penuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan hanya bacaan, melainkan pengakuan terdalam dari jiwa bahwa hanya Allah lah tempat bergantung dan memohon pertolongan. Setiap kata seperti menembus langit, mengalir langsung dari hatinya menuju arasy Allah. Di setiap ayat, Syekh Abdul Malik membiarkan dirinya merasakan maknanya. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, hatinya dipenuhi kasih sayang Allah yang tak terhingga. Saat mengucap Maliki Yaumiddin, ia sadar bahwa semua urusan dunia berada di tangan Sang Maha Adil. Mereka yang sempat melihatnya sholat sering berkata, seolah beliau sedang berbicara langsung dengan Allah, bukan sekadar membaca doa. Itu karena Syekh Abdul Malik tidak membiarkan pikirannya melayang. Setiap huruf Al-Fatihah diterjemahkan oleh hatinya menjadi doa yang hidup. Ia mengulang ayat-ayat pendek dan zikir di antara bacaan, membiarkan makna meresap lebih dalam. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada gangguan dari dunia luar. Bahkan desah angin yang lewat seakan menjadi musik latar yang mengiringi doa-doanya. Bagi Syekh Abdul Malik, bacaan sholat adalah jembatan antara hati dan Allah. Lidah mengucap, tetapi hati meresapi, jiwa mengalirkan seluruh keikhlasan dan kerendahan. Ia percaya, hanya sholat yang dilakukan dengan hati hadir penuh yang akan diterima, karena Allah melihat isi hati, bukan sekadar gerakan tubuh. Di bab ini, pembaca atau penonton diajak merasakan, sholat bukan rutinitas, tetapi perjalanan spiritual. Setiap bacaan adalah percakapan jiwa dengan Sang Pencipta, yang bila dihayati dengan benar, menembus batas dunia dan langit. Saat Syekh Abdul Malik menundukkan badan untuk sujud, waktu seakan berhenti. Kedua tangan dan lutut menyentuh tanah, tetapi hatinya terbang tinggi, menembus langit. Keningnya menempel pada bumi dengan kerendahan yang paling tulus, bukan sekadar bentuk ibadah, tapi pertemuan jiwa dengan Sang Pencipta. Dalam sujud itu, dunia lenyap. Ia tidak lagi melihat gubuknya, tidak lagi mendengar suara ayam jantan atau angin yang berdesir. Bahkan rasa sakit, lelah, atau keresahan yang sebelumnya ada di tubuhnya sirna seketika. Yang ada hanyalah satu, Allah yang Maha Dekat. Setiap napasnya penuh dengan zikir yang mengalir tanpa henti. Hatinya merendah sepenuhnya, merasakan keagungan Allah yang tak terbatas. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena keharuan yang tak terlukiskan, keharuan seorang hamba yang menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Syekh Abdul Malik sering berkata kepada murid-muridnya, sujud adalah saat jiwa benar-benar bersatu dengan Allah. Jika hatimu hadir, kau akan merasakan manisnya kedekatan yang tidak bisa digambarkan kata-kata. Ia berlama-lama dalam sujud, membiarkan setiap detik menjadi doa yang tulus. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada kecemasan, hanya ketenangan dan penghambaan. Bahkan setelah bangkit dari sujud, hatinya masih tetap tertambat kepada Allah. Setiap gerakan sujudnya menjadi saksi bahwa sholat bukan sekadar rutinitas,
tapi perjalanan hati yang menembus dunia dan langit. Bagi yang menyaksikan, momen sujud Syekh Abdul Malik seakan membawa aura damai yang menenangkan jiwa. Mereka merasakan ketenangan yang luar biasa, seperti ikut mengalami perjumpaan hamba dengan Sang Pencipta. Setelah salam terakhir, Syekh Abdul Malik duduk dengan tenang. Tubuhnya kembali di lantai, tetapi hatinya tetap melayang, seolah belum pernah meninggalkan kehadiran Allah. Ia menutup mata dan membiarkan zikir mengalir pelan-pelan dari bibirnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap kata yang diucapkannya menjadi resonansi hati, bukan sekadar suara. Ia merasakan kedekatan yang tidak tergambarkan, seakan Allah sendiri membisikkan kasih-Nya di telinga batinnya. Murid-murid yang hadir di dekatnya merasa damai yang luar biasa. Ada ketenangan yang mengalir di udara, membuat setiap orang ikut merasakan kehadiran ilahi. Syekh Abdul Malik tidak pernah terburu-buru meninggalkan sholat. Baginya, salam bukan akhir, tapi awal dari pertemuan yang abadi antara hamba dan Tuhan. Ia menekankan kepada murid-muridnya, sholat yang diterima bukan hanya saat sujud atau berdiri. Bahkan setelah salam, jika hatimu tetap hadir kepada Allah, engkau tetap dekat dengannya. Itulah hakikat sholat yang sebenarnya. Syekh Abdul Malik pun berdiri, mengambil wudhu ringan untuk menyucikan tubuh setelah sholat, namun hatinya tetap tenang dan fokus. Setiap langkahnya menunjukkan kedamaian yang lahir dari penghambaan sejati. Dunia boleh berisik, orang boleh bergerak, tapi hatinya tetap berada di hadapan Allah. Bab ini menutup kisah perjalanan spiritual Syekh Abdul Malik dalam sholat. Dari persiapan hati, takbir yang menyatukan diri dengan Allah, bacaan yang diresapi sepenuh jiwa, sujud yang melupakan dunia, hingga setelah salam, hati tetap tertambat pada Sang Pencipta. Ia menjadi contoh bahwa sholat yang diterima Allah bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi kesadaran penuh hati, keikhlasan, dan penghambaan yang tulus. Kisah Syekh Abdul Malik bukan sekadar cerita tentang sholat, tapi perjalanan jiwa yang mencari kehadiran Allah dalam setiap detik. Dari persiapan hati sebelum wudhu, takbir yang menutup dunia, bacaan yang hidup dari jiwa, sujud yang membuat lupa segala hal kecuali Allah, hingga setelah salam, hatinya tetap tertambat pada Sang Pencipta. Semuanya mengajarkan satu pesan mendalam. Sholat adalah pertemuan batin dengan Allah, bukan sekadar rutinitas fisik. Ia menunjukkan bahwa khusyuk tidak tercapai dengan terburu-buru, tetapi dengan kesadaran penuh, kesederhanaan hati, dan penghambaan yang tulus. Dunia boleh riuh, pikiran boleh gelisah, tapi ketika hati hadir sepenuhnya, Allah akan menanggapinya dengan rahmat dan kedamaian yang tak tergambar. Syekh Abdul Malik mengajarkan kita bahwa setiap gerakan sholat adalah doa yang hidup ketika hati benar-benar hadir. Bahkan setelah salam, zikir yang mengalir dan ketenangan yang dirasakan menjadi bukti bahwa Allah selalu dekat bagi hamba yang sungguh-sungguh menghadapnya. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Sebelum berdiri, bersihkan hati. Saat berdiri, hadirkan seluruh jiwa. Saat sujud, lepaskan dunia. Dan setelah salam, biarkan cinta dan perhatian hati tetap mengalir kepada Allah. Karena sholat yang benar-benar khusyuk bukan hanya diterima, tetapi juga membimbing jiwa menuju kedamaian sejati.